Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusala supasampada. Saccita pariyodapana etang buddhana sasananti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa melakukan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Yang luhur, para samanera, para ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para ibu, bapak, saudara-saudari, dengar jelas suara saya? Jelas. Kalau kurang jelas berarti Bante deketin. Jelas ya? Ya, terima kasih. Sungguh berbahagia para ibu, bapak, saudara-saudari, pada malam hari ini kita berkumpul di wihara ini untuk melakukan puja penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sekaligus juga memperingati Hari Magha Puja, salah satu hari penting bagi kita sebagai apa? Umat Buddha. Ya, sebagai umat Buddha. Para ibu, bapak, saudara-saudari, Bante turut bahagia dengan apa yang sudah para ibu, bapak, saudara-saudari lakukan pada kesempatan ini. Semoga di masa yang akan datang, ketika ada kondisi-kondisi baik, para ibu, bapak, saudara-saudari melakukan hal seperti ini lagi dan lagi. Dengan begitu, para ibu, bapak, saudara-saudari akan banyak menimbun kebajikan. Ya, sekali lagi Bante turut bahagia. Para ibu, bapak, saudara-saudari, berkenaan dengan Hari Magha Puja, saya kira para ibu, bapak, saudara-saudari sudah tidak asing akan hal ini. Tetapi perlu kita ingat, ya, perlu kita ingat terus-terus, sebab dalam keseharian itu belum tentu ini diingat, ya. Banyak hal lain yang diingat. Hal ini ya jarang sekali diingat. Maka pada saat ini kita bersama-sama untuk mengingat lagi berkenaan dengan Hari Magha Puja. Nah, di mana kita ketahui kita sebagai umat Buddha ini memiliki 4 hari raya, ya. Yang diakui secara nasional hanya 1, tetapi ada 3 hari raya yang tidak diakui secara nasional. Walaupun tidak diakui, sebagai umat Buddha tetap melakukannya. Seperti malam hari ini. Ya, sebenarnya purnamanya bukan malam hari ini. Sudah lewat, tetapi tidak masalah. Niatnya masih cerah, ya. Walaupun purnama sudah lewat, tapi niatnya masih cerah. Kalau niatnya sudah tidak cerah, wah, malam hari ini tidak akan hadir. Banyak sekali alasan-alasannya.
Ya, mungkin karena sibuk. Ya, banyak yang diurus sehingga tidak mau datang ke wihara. Ya. Mungkin ada pertemuan malam hari ini karena malam hari ini malam apa? Malam minggu. Wah, malam minggu. Utamanya yang anak muda. Malam minggu adalah malamnya Panjang. malam apa? Bukan malam anak muda ya. Malamnya punya semua sebenarnya, tetapi ya lebih digunakan oleh anak muda untuk happy-happy. Tetapi yang muda-muda banyak yang datang ya. Walaupun malam minggu, datang dulu ke sini. Karena melakukan hal seperti ini hanya sekali setahun. Ya, hari Magga Puja hanya sekali setahun. Dan itu harus kita lakukan. Karena mengingat itu sekali setahun, jangan sampai saya melewatkan ini. Dan sudah lihat, para ibu, bapak, saudara-saudari datang. Nah, berkenaan dengan Magga Puja, para ibu, bapak, saudara-saudari, ini adalah salah satu peristiwa yang pasti, ya, yang pasti akan terjadi pada zaman atau masa Sama Sambuddha masih hidup, masih ada. Ya, yaitu pertemuan dari para biku. Pertemuan dari para biku. Kalau dilihat, ya Buddha-Buddha sebelum Buddha Gautama, itu peristiwa pertemuan. Ya, banyak biku berkumpul dengan 4 cirinya itu terjadi lebih dari sekali. Ada yang 3 kali ya. Tadi pagi Bante lihat tuh. Dari Buddha di Pangkara. Ya. Dari Buddha di Pangkara ketika beliau Pertapa Sumedha menyatakan niat untuk ingin menjadi Sama Sambuddha. Zaman Buddha di Pangkara itu terjadi pertemuan seperti yang terjadi zaman Buddha Gautama itu sebanyak 3 kali. Sampai zamannya Buddha, sebelum Buddha Kakusanda. Ya, nanti bisa dilihat ya. Sebelum zamannya Buddha Kakusanda. Jadi Buddha kita, Buddha Gautama adalah Buddha yang ke-24 kalau dihitung dari Buddha di Pangkara yang tercatat itu. Nah, jadi dihitung dari Buddha di Pangkara sampai sebelum Buddha Kakusanda itu ada 20 Buddha. Kemudian Buddha Kakusanda, Konagamana, dan Buddha Kassapa terjadi peristiwa seperti ini hanya sekali. Kalau dari Buddha 1 sampai 20 itu pertemuannya 3 kali semua. Dan itu jumlah yang berkumpul jauh lebih banyak dari yang berkumpul pada saat zaman Buddha Gautama. Kalau zaman Buddha Gautama hanya 1250 biku. Kalau zaman Buddha sebelumnya itu ada yang sampai 100.000 crore. Hitungannya begitu, 100.000 crore. 1 crore itu sama dengan 10 juta. Ya, 1 crore itu hitungannya 10 juta. Jadi kalikan saja. Banyak sekali. Nah, dari Buddha Kakusanda sampai Buddha Gautama itu hanya sekali saja pertemuan itu. Tidak tahu kalau nanti Buddha yang akan datang berapa kali pertemuan seperti ini, kita tidak tahu. Ya, belum terjadi. Tetapi ya, peristiwa pertemuan para biku yang terjadi pada bulan Magga itu ya Buddha-Buddha sebelumnya bisa terjadi 3 kali. Tetapi ya Buddha sebelumnya itu
pertemuannya itu tidak hanya terjadi pada bulan Maga. Ya, tetapi salah satu dari pertemuannya itu pasti terjadi di bulan Maga. Tapi dua di antaranya itu tidak hanya pada saat bulan Maga saja, bisa saja bulan yang lain. Begitu. Nah, para ibu bapak saudara-saudari, peristiwa ini sangat penting untuk kita peringati karena kejadian-kejadian yang terjadi itu memberikan inspirasi bagi kita. Ya, kalau kita lihat berkumpulnya 1.250 orang biku, itu jarang sekali terjadi. Apalagi kalau sekarang. Di Indonesia tidak ada jumlah biku sebanyak itu. Ya. Dan untuk mengumpulkan biku di Indonesia sebanyak itu di bulan Maga sangat susah. Mesti impor kalau mau. Ya. Impor biku. Karena di negara lain itu banyak biku. Nah, lebih dari 1.250. Kalau mau mengundang ya undang di luar negeri, datangkan ke Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, Sangga Theravada Indonesia hanya 100 lebih berapa begitu. Ya, 100 lebih anggotanya. Kemudian Sangga Agung, saya kurang tahu persisnya berapa, tetapi tidak sampai 1.000. Dan sangga-sangga yang lain tidak banyak juga. Dan ini sangat langka sekali. Semoga mungkin di antara yang ada di sini mau jadi biku kan, supaya menggenapi 1.250 biku kan. Wah, lebih bagus itu. Supaya nanti ada sejarah. Di Indonesia nanti mengadakan peringatan Hari Raya Maga Puja dengan hadir 1.250 biku seperti zaman Sang Buddha. Semuanya dari Indonesia. Wah, itu luar biasa. Ada yang mau? Semoga ya. Ya, tapi itu sangat susah. Sangat susah. Ya. Karena untuk menjadi biku, ya tentu harus niat sungguh-sungguh. Ya, niat sungguh-sungguh. Tadi Ibu Lani ada omong, kalau mau menjadi biku, ya harus menjadi biku yang baik. Nah, tidak hanya menjadi biku saja, gitu. Tapi harus menjadi biku yang baik. Sebab kalau tidak menjadi biku yang baik, hanya sekedar menjadi biku, bahaya. Satu, bahaya untuk perkumpulan. Satu, bahaya untuk dirinya sendiri. Ya, pertama dirinya sendiri sebenarnya. Kemudian perkumpulan. Kalau untuk dirinya sendiri, biku yang tidak baik, setelah meninggal bisa lahir di alam neraka. Ya, biku yang tidak baik. Tapi jangan takut ya. Wah, nanti kalau jadi biku tidak baik, masuk neraka. Nggak mau jadi biku. Pertimbangan lagi ini. Ya, itu kan bergantung diri individunya. Kalau memang sungguh-sungguh jadi biku yang baik. Dan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, kembali lagi kepada 1.250 biku. Ini adalah kejadian yang langka sekali. Dan semuanya itu, para ibu bapak saudara-saudari, sudah mencapai tingkat kesucian arahanta. Dan mendapat penabisan Ehi Biku Upasampada. Ehi Biku Upasampada adalah biku-biku yang ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Langsung. Karena ada para biku yang tidak ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Zaman dulu itu ada. Ditabiskan oleh siswa-siswa Sang Buddha. Apalagi sekarang. Ya. Tidak ada biku yang ditabiskan oleh Sang Buddha. Nggak ada sekarang. Dan semuanya sudah menjadi seorang arahanta.
Kalau sudah menjadi seorang arahanta, berarti apa yang sudah dicapai, sudah dicapai. Apa yang seharusnya dilakukan, sudah dilakukan. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Tugas sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa melihat kepada diri masing-masing. Apakah sudah selesai tugas itu? Sudah selesai? Belum ya? Nah, termasuk Bante sendiri pun belum. Nah, karena kita tahu sekarang tugas kita belum selesai, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikan tugas itu. Kapan kita menyelesaikannya? Sekarang harus kita upayakan. Ya, maka sekarang ini kita sudah lahir sebagai manusia yang dijelaskan dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, tidak gampang lahir sebagai manusia. Sekarang sudah lahir sebagai manusia. Tidak gampang bertemu dengan Dhamma, sekarang sudah bertemu dengan Dhamma. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang sudah kita miliki sekarang. Dan kesempatan yang luar biasa ini jangan sampai dibiarkan berlalu begitu saja. Tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sekarang sudah lahir sebagai manusia, harus kita berjuang. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas kita itu. Supaya terbebas dari penderitaan. Tujuan kita adalah terbebas dari penderitaan. Sebagai umat Buddha itu tujuannya. Bukan lahir di alam dewa. Tujuannya bukan. Tetapi kalau misalkan lahir di alam dewa, setelah berusaha sekarang lahir di alam dewa, nggak apa-apa. Daripada lahir di alam binatang. Ya, tetapi bukan itu tujuan. Lahir di alam dewa pun para ibu bapak saudara-saudari, nanti ada masa waktunya di sana. Memang lama, ya. Lahir di alam dewa itu durasinya, waktunya lahir di sana itu lama, jutaan tahun. Tetapi setelah itu, setelah masanya selesai, nanti kalau kurang kebajikannya lagi bisa jatuh ke alam menderita. Dan kalau sudah lahir di alam menderita, para ibu bapak saudara-saudari, itu sudah sangat-sangat sulit, ya, sangat-sangat sulit untuk bisa kembali lagi lahir di alam bahagia, lahir di alam manusia. Nah, maka kita harus berjuang sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat. Kita jangan menunggu besok, lusa, apalagi tahun-tahunan nanti akan datang. Jangan menunggu, sebab belum tentu kita bisa hidup sampai besok, ya. Ada yang tahu saya bisa hidup sampai besok? Ya, tidak tahu, tetapi harapannya bisa hidup sampai besok. Itu kan masih harapan, tapi kan belum tentu. Apalagi bisa hidup nanti beberapa tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian. Siapa yang tahu kita bisa bertahan sampai sedemikian lama. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, sekarang adalah waktu yang tepat. Kalau misalkan nanti di waktu yang akan datang, ternyata besok, lusa, bahkan tahunan kemudian masih bisa lagi, artinya kita masih punya kesempatan lagi untuk berlatih. Tetapi yang sekarang ini harus kita mulai. Ya, nah semuanya mencapai tingkat kesucian arahanta. Tidak hanya tingkat kesucian arahanta biasa, para ibu bapak saudara-saudari. 1250 orang biku itu memiliki 6 pengetahuan mulia. Cala bija nyana, ya, cala bijanya 6 pengetahuan mulia. Apa saja 6 pengetahuan mulia itu? Yang pertama adalah bisa mengingat kehidupan masa lampau. Jadi para biku itu bisa mengingat kehidupannya masa lampau. Berapa banyak? Banyak sekali. Ini kemampuan yang pertama. Itu bukan pengetahuan yang lokia, tetapi pengetahuan yang lokutara. Ya, lokutara. Karena ada pengetahuan yang bisa mengingat kehidupan lampau, sifatnya lokia. Ada juga. Tetapi ini yang lokutara. Kenapa lokutara? Karena semua beliau sudah menjadi seorang arahanta. Itu yang pertama, ya.
bisa mengingat kehidupan masa lampau. Yang kedua adalah bisa melihat dengan jarak sebagaimana, bahkan bisa melihat makhluk-makhluk lain. Ini disebut dengan memiliki kemampuan mata dewa. Ya, memiliki kemampuan mata dewa. Jadi makhluk-makhluk selain manusia itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Ini kemampuan yang luar biasa. Ada yang punya kemampuan seperti itu di sini? Belum ada? Kalau belum ada, harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan bisa mendengar suara-suara. Disebut dengan telinga dewa. Ya. Suara-suara yang jauh sekalipun bisa didengar. Ini kemampuan yang luar biasa. Kalau kita, ya suara-suara yang jauh sana, kalau tidak pakai pengeras suara ya kita nggak dengar. Ya, termasuk suaranya Bante ini. Kalau tidak pakai pengeras suara yang di belakang mungkin nggak dengar. Karena Bante kan suaranya menggunakan suara hati. Ya, suara hati. Diam nanti di sini. Nggak ada. Atau suaranya kecil kadang. Tidak teriak-teriak. Kalau teriak-teriak nanti dikira marah-marah. Wah, langsung Bantenya diusir. Wah, Bantenya marah-marah. Nah, padahal ya supaya dengar. Tetapi dengan adanya pengeras suara, ya tidak teriak-teriak. Ya, jadi kemampuan yang ketiga adalah memiliki telinga dewa. Kemudian berikutnya adalah bisa membaca. Yang keempat ya, bisa membaca pikiran. Ya. Nah, semua ini para umat ini kalau biku-biku zaman dulu itu ya bisa tahu bagaimana pikirannya. Bisa membaca pikiran. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima adalah memiliki kekuatan gaib. Nah, kekuatan seperti apa misalnya? Yaitu bisa terbang. Nah, bisa terbang. Kemudian bisa menghilang. Bisa berjalan di atas air. Bisa menyelam ke bumi. Bisa nembus tembok tanpa harus lewat pintu. Itu kemampuan-kemampuan yang bisa dimiliki. Itu kemampuan yang kelima. Kalaupun nanti tidak urut tidak masalah. Yang penting saya sebutkan yang kelima. Dan kemudian yang keenam adalah pengetahuan untuk bisa mengetahui bahwa batinnya sudah bersih dari pengotor batin. 5 pengetahuan awal itu, para ibu bapak saudara-saudari, itu bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Ya, bisa dicapai. Tetapi pengetahuan yang terakhir itu hanya beliau-beliau yang sudah menjadi seorang arahanta yang mencapainya. Maka yang membedakannya adalah pengetahuan yang terakhir. Kalau misalkan 5 pengetahuan yang di awal itu dimiliki oleh seorang tanpa memiliki pengetahuan yang terakhir, maka belum tentu dia seorang arahanta. Walaupun bisa mengingat kehidupan masa lampau, bisa melihat makhluk-makhluk lain, bisa mendengar suara-suara jauh, kemudian bisa menghilang, bisa mempunyai kemampuan gaib, lalu bisa membaca pikiran orang lain, belum tentu dia seorang arahanta. Belum tentu. Tetapi dengan dia sudah memiliki pengetahuan bahwa melihat batinnya sudah bebas dari keserakahan, batinnya bebas dari kebencian, batinnya bebas dari kebodohan batin, maka ia sudah menjadi seorang arahanta. Dan 6 pengetahuan ini dimiliki oleh semua arahanta yang berkumpul tersebut.
Apalagi Sang Buddha. Sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Sang Buddha itu lebih banyak lagi pengetahuannya. Beliau itu. Ada memang pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki oleh siswa beliau, dimiliki oleh Sang Buddha. Maka kalau para ibu, pak, saudara-saudari lihat atau pernah membaca, mendengar cerita berkenaan dengan Bante Mahamoggallana yang mengalahkan naga itu, ya, naga apa namanya? Yang ada di Parita Jayamanggala? Naga apa namanya? Nando Pananda. Nanti lihat buku Parita Biru ya. 8 syair kemenangan Sang Buddha. Buddha Jayamanggala Gata. Ya. Kalau tidak salah halaman 108. Kalau tidak salah ya, masih ingat halaman 108. Nanti kalau salah bisa lihat. Karena ingatan saya ini juga masih belum mantap. Ya. Nah, di situ pada saat itu Sang Buddha ya memerintahkan Bante Mahamoggallana untuk ya menaklukkan naga tersebut. Tapi sebelum memerintahkan Bante Mahamoggallana, Bante-Bante yang lain itu menawarkan diri. Bante, biarkan saya yang menaklukkan Raja Naga itu, naga Nando Pananda. Tapi Sang Buddha tahu bahwa Bante-Bante yang lain seperti Bante Rahula itu tidak memiliki kemampuan seperti Bante Mahamoggallana. Karena Bante Mahamoggallana adalah siswa Sang Buddha yang paling unggul dalam hal kekuatan gaib. Ya, kekuatan supranatural. Kalau bahasa umumnya kekuatan gaib, sebutnya begitu. Tapi supranatural. Itu beliau adalah yang paling unggul, siswa Sang Buddha. Tapi siswa yang lain banyak juga yang memiliki kemampuan itu. Tapi yang paling unggul adalah Bante Mahamoggallana. Nah, Bante-Bante yang lain itu menawarkan diri. Bante, biarkan saya yang menaklukkan naga Nando Pananda. Tidak. Lalu Sang Buddha mengutus Bante Mahamoggallana. Kenapa? Karena Sang Buddha tahu bahwa Bante Mahamoggallana ini punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau Bante-Bante yang lain tidak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya 2. Sang Buddha dengan Bante Mahamoggallana. Tapi diutuslah Bante Mahamoggallana. Nah, kekuatannya luar biasa beliau itu. Kekuatannya luar biasa. Jadi di dalam agama Buddha ini bukan berarti tidak ada kekuatan. Justru sangat banyak kekuatan. Ya, kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Nah, kemampuan berupa kekuatan supranatural juga kekuatan berupa kebijaksanaan. Itu kekuatan juga. Jadi kebijaksanaan itu bukan berarti bukan kekuatan begitu, tapi itu juga kekuatan. Ya, maka para ibu bapak saudara-saudari, kalau kita melihat ini, beliau itu punya kemampuan demikian bukan tiba-tiba datang gitu. Tetapi itu dilatih. Ya, dilatih. Bahkan Bante Mahamoggallana itu melatihnya waktu yang sangat lama. Dari 24 Buddha itu, beliau melatihnya sejak Buddha ke-7, Buddha Anumoddasi. Buddha Anumoddasi itu dari 24 itu Buddha ke-7. Beliau bertekad pada saat itu ingin menjadi seperti siswa yang ditunjuk oleh Buddha Anumoddasi, yang unggul dalam kekuatan gaib. Nah, kemudian beliau bertekad tidak hanya bertekad biasa saja, tetapi diiringi dengan kebajikan yang luar biasa. Kemudian banyak melakukan meditasi. Sejak saat itu berjuang terus. Ya, jadi kenapa beliau bisa memiliki kemampuan yang sedemikian rupa, yang luar biasa? Karena dilatih, diupayakan dengan kebajikan yang banyak. Termasuk terbebas dari penderitaan itu. Ya, terbebas dari penderitaan itu mesti harus
upayakan, dikondisikan dengan kebajikan yang banyak. Nah, kembali lagi bahwa Bante Mahamoggallana yang diutus oleh Sang Buddha akhirnya berhasil. Ya, berhasil mengalahkan Nando Mananda. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, nanti bisa dilihat ya. Bagaimana caranya mengalahkannya itu ya ada. Singkatnya berhasil. Bante Mahamoggallana mengatakan naga itu hanya satu. Kalaupun 100 kekuatan naga seperti itu bisa ditaklukkan oleh Bante Mahamoggallana. Ini luar biasa. Kalau kita membaca riwayat hidup beliau, riwayat hidup Sang Buddha dengan siswa-siswa beliau, ini akan memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berjuang supaya ya terbebas dari penderitaan utamanya, terbebas dari pengotor-pengotor batin. Dan kalau misalkan Anda bisa membaca hal-hal yang luar biasa itu, bisa saja terinspirasi untuk ingin seperti itu. Nggak masalah. Apakah boleh? Boleh. Tetapi tidak cukup hanya sekedar boleh. Artinya apa? Harus diupayakan. Dan harus dilatih dari sekarang. Ya. Ini 6 kemampuan yang dimiliki oleh semua arahanta itu. Ya. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari berlatih untuk ya bisa mencapai itu. Siapa tahu di antara Anda yang hadir di sini dulu-dulu zaman Buddha sebelumnya sudah bertekad barangkali ingin menjadi, kalau yang perempuan ya, di sini perempuan. Hampir saya menyebut laki-laki. Yang di sini perempuan bertekad menjadi salah satu siswa Sang Buddha yang unggul dalam hal kebijaksanaan. Ada siswa Sang Buddha yang perempuan itu juga yang unggul dalam kebijaksanaan. Ya, yang unggul dalam kekuatan gaib juga, supranatural juga ada. Yang fasih dalam membabarkan dhamma juga ada. Yang ahli dalam winaya, aturan-aturan juga ada. Sama seperti para biku. Ya, para biku itu juga ada siswa-siswa Sang Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan, kekuatan supranatural. Lalu yang berlatih keras, ya, dan lain-lainnya. Bahkan ada siswa Sang Buddha itu yang dikatakan unggul dalam hal penggunaan jubah. Jadi seperti apa? Ya. Jadi menggunakan jubah yang sangat-sangat sederhana. Dari sekian banyak biku ada satu biku yang unggul dalam hal itu. Dan beliau juga sudah menjadi seorang arahanta. Nah, ini barangkali jarang didengar. Nah, dengan saya menyampaikan ini, semoga nanti Anda mencarinya. Saya tidak akan sampaikan. Tapi ada. Ya, ada siswa Sang Buddha begitu. Nah, lanjut lagi bahwa semua biku arahanta itu datang tanpa diundang. Ya. Semuanya tanpa diundang. Kenapa tanpa diundang? Yaitu karena sudah punya kemampuan itu akhirnya datang. Dan itu memang sudah alami. Ya, sudah alami. Seperti yang Bante katakan di awal tadi bahwa pertemuan para biku itu pasti ada zaman Buddha itu. Bahkan Buddha sebelumnya sampai 3 kali. Mengapa bisa sampai 3 kali? Karena usia Buddha-Buddha sebelumnya itu panjang-panjang. Usianya ya. Bahkan ada yang 90.000 tahun, 80.000 tahun. Ya. Usianya panjang sekali. Kalau Buddha kita usianya berapa tahun? Berapa? 80 ya? Ya, 80 tahun. Dan itu dari Buddha Dipangkara sampai Buddha Gautama. Buddha Gautama adalah usia Buddha yang paling singkat. Yang paling singkat. Hanya 80 tahun. Kalau Buddha-Buddha sebelumnya panjang-panjang. Karena memang jarak rata-rata usia manusia
itu akan berpotensi untuk munculnya sama Sambuddha adalah usia rata-rata manusia dari 100 tahun hingga paling tinggi Anda nanti 100.000 tahun. Nah, di antara itu. Jadi nanti ada usia Buddha itu bisa sampai puluhan ribu tahun. Bahkan nanti usia manusia lebih tinggi dari itu. Tapi kalau usia manusia lebih tinggi, tidak akan ada Buddha muncul. Begitu juga ketika usia rata-rata manusia di bawah 100 tahun, tidak ada Buddha muncul. Hanya jarak antara 100 tahun dan 100.000 tahun. Rata-rata usia manusia seperti itu adalah waktu yang bagus sekali untuk sama Sambuddha muncul. Ya. Nah, para ibu bapak saudara-saudari, kembali lagi bahwa semua biku yang hadir itu tanpa diundang. Kalau kita semua di sini ada undangan? Ada ya? Termasuk Bante ya. Termasuk Bante pun diundang. Kalau Bante tidak diundang, Bante nggak tahu. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan batin. Ya, tidak punya kemampuan batin. Wah, di wihara apa? Bodhiwangsa ini ada Magga Puja. Tiba-tiba nongol, cling gitu. Karena tidak punya kemampuan. Nah, kalau biku-biku yang hadir itu datang serentak, berkumpul. Tanpa diundang. Tapi kita semua yang hadir di sini diundang. Paling tidak ada posternya ya. Tanggal sekian ada Magga Puja di Wihara Bodhiwangsa. Mohon para ibu, bapak, saudara-saudari untuk kita bersama-sama melakukan Hari Raya Magga Puja. Baik. Kalau tidak dapat itu, sepertinya nggak ada yang datang malam hari ini. Kalau misalkan hanya Bantenya yang dikasih tahu, yang lainnya tidak dikasih tahu, mungkin ada yang datang, hanya pengurus saja kali ya. Nah, yang lain nggak datang. Tapi karena sudah dikasih tahu, akhirnya datang. Dan sama-sama melakukan kebajikan. Dan itu baik. Ya, walaupun diundang, baik. Daripada tidak datang. Ya, sangat baik. Karena memang kondisinya begitu sekarang. Kalau tidak diundang, nanti kita dikira jelangkung. Ya. Datang tanpa diundang, tiba-tiba muncul. Ini siapa? Kalau sudah kenal sih nggak apa-apa. Kalau yang tidak dikenal siapa? Nanti dikira orang jahat. Padahal tampilannya baik. Walaupun tampilannya baik, nggak tahu hatinya buruk kan. Karena walaupun tampilannya bagus, belum tentu hatinya bagus. Tetapi ya malam hari ini semuanya bagus hatinya. Tampilannya juga bagus kok. Nah, tampilannya bagus. Kenapa bagus? Saya bisa melihatnya. Kalau saya tidak melihatnya, nah ini kan saya tidak tahu bagaimana tampilannya. Bagus atau tidaknya. Tapi semuanya bagus. Ya. Rambut, ya ada yang hitam putih. Kayak TV zaman dulu kan hitam putih ya. Ada yang hitam putih, tapi yang banyak hitam sih. Putihnya mungkin beberapa saja. Jangan tersinggung ya. Tapi memang ini fakta. Termasuk, nah, yang di depan pun juga ada hitam putihnya. Ya, jadi jangan berkecil hati. Wah, Bante ini nyindir. Nggak, itu fakta. Nah, kalau sudah fakta, tahu, oh sekarang sudah ada putih-putih. Justru ini harus direnungkan lagi. Waktu saya belum tentu masih lama. Kalau sudah waktu saya belum tentu lama, sekarang adalah berjuang. Ya, ibu-ibu, bapak ya. Termasuk Bante juga masih berjuang. Kita semua masih berjuang. Dan kita harus ingat, tugas kita belum selesai. Dengan ingat hal ini, berjuang terus-terus. Apalagi yang masih muda-muda, jangan berpikir nanti, saya melakukan itu ketika saya tua. Belum tentu Anda bisa sampai tua nanti ya. Bisa saja mati cepat. Ya, bisa saja mati cepat. Siapa yang tahu?
Kalau tidak berjuang sekarang, maka itu akan sangat disayangkan. Justru sekarang masih muda adalah waktu yang tepat, masih punya tenaga yang kuat untuk banyak-banyak melakukan hal yang baik. Ya berdana, berrata susila, bermeditasi. Nah, pada saat hari Magha Puja itu, para ibu apa saudara-saudari, Sang Buddha melakukan Visuddhi Uposatha dan membabarkan wadah Patimokkha, membabarkan Patimokkha. Nah, Patimokkha di awal-awal itu tidak seperti aturan sekarang, para biku yang dijalankan oleh biku sekarang. Ya, ada, kalau untuk para biku ada 227 aturan. Kalau untuk bikuni lebih banyak lagi. Nah, bikuni lebih banyak lagi. Wah, ini setelah tahu nanti nggak ada yang mau jadi bikuni. Tapi memang demikian adanya, lebih banyak lagi. Kenapa? Ya karena banyak pelanggaran. Kenapa begitu banyak aturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha? Karena banyak pelanggaran. Nah, kalau di awal-awal itu tidak ada aturan sebanyak itu. Karena biku-biku yang awal itu sangat patuh. Batin beliau sudah jernih. Karena batin beliau sudah jernih, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kekeliruan. Nah, belakangan baru mulai satu aturan-aturan yang dilanggar, yang tidak sesuai, akhirnya ditetapkanlah aturan. Sehingga jadi ratusan sekarang. Ya, begitulah. Dan sekarang itu menjadi pedoman kami sebagai para biku, yaitu kami anggap sebagai pengendali. Kalau tidak ada itu, ya bisa saja liar. Ya, biku-bikunya liar. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, dianggapnya biasa saja. Tetapi dengan adanya aturan itu, tahu batasannya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah, maka di awal-awal itu ada Patimokkha, tetapi tidak sekompleks yang sekarang. Tidak sebanyak yang sekarang. Nah, ini para ibu apa saudara-saudari, salah satunya ya Patimokkha itu adalah sabapapasa akarana kusala supasampada sacita pariyodapana etam buddhana sasana. Nah, sebelumnya itu kalau di awal-awal itu ada kanti paramantapo titikang nibbanang paramang wadanti buddha nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto. Kemudian setelahnya itu, setelah syair yang berikutnya, yaitu anupawado anupagato patimokkhe cak sangwaro matanyuta cak batasmi pandanca sayana sanang adicite ca ayogo etang buddha nak sasana. Nah, dari 3 syair itu ya kita bisa merujuk kepada syair yang kedua, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Para ibu apa saudara-saudari, bagian dari Patimokkha itu adalah secara ringkasnya tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Mengapa kita tidak melakukan segala bentuk kejahatan? Karena kalau melakukan kejahatan, para ibu bapak saudara-saudari, akibatnya menyengsarakan, merugikan. Ya, banyak zaman Sang Buddha itu yang dikisahkan karena melakukan keburukan, akhirnya lahir dalam menderita. Ada seorang penjagal babi yang setiap harinya memotong babi. Ya. Nah, setelah meninggal dunia langsung lahir di alam neraka Awici. Neraka Awici itu adalah neraka yang paling bawah. Ya, neraka yang paling bawah. Dan itu sangat-sangat menyengsarakan. Karena ada neraka itu nanti ada lapisannya. Ada lapisannya. Ada tingkatannya begitu. Yang paling bawah disebut dengan Awici. Dan itu kenapa bisa lahir di situ? Karena
perbuatan buruk yang sangat berat bisa lahir di situ. Maka dengan tahu ini para ibu bapak saudara-saudari, kita berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Supaya tidak melakukan kejahatan, apa yang harus dilakukan? Nah, kembali kita merujuk pada sila. Sebagai umat Buddha yang baik, wajib menjalankan 5 aturan moral. Pancasila Buddhis. Ya, ingat ya. 1, berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Mengapa kita berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup? Karena semua makhluk ingin hidup. Termasuk kita ingin hidup? Ya. Tidak ingin disakiti? Ya. Tidak ingin dibunuh? Ya. Demikian juga dengan makhluk lain. Sama. Maka kita berusaha. Dan berusaha menghindari pencurian. Mengambil barang yang tidak diberikan. Berusaha menghindari perbuatan asusila. Ya, asusila. Perbuatan seksual yang salah. Kalau para ibu bapak, saya tidak menyebutkan saudara-saudari. Ya, sebutkan adalah para ibu dan bapak yang sudah punya pasangan. Kalau mau melakukan hubungan seksual ya sama pasangannya, jangan sama yang lain. Kalau sudah sama yang lain, itu namanya pelanggaran. Kalau sama pasangannya, bukan pelanggaran. Karena memang sudah ada ikatan pernikahan. Nah, bagi saudara-saudari yang belum menikah, bagaimana? Ya, jangan coba-coba. Buatlah diri Anda murni dengan sila. Buatlah diri Anda murni dengan sila. Ya, kalau Anda selama Anda lajang dan bisa menjaga diri Anda, itu luar biasa. Ya, menjaga diri Anda. Tidak melakukan asusila, itu luar biasa. Dan itu adalah ciri hidup Brahmacharya. Walaupun Anda perumah tangga, dalam artian ini upasaka upasika, karena Anda bisa menjaga diri Anda dengan baik, Anda layaknya hidup seperti petapa. Ya, abrahmacharya. Dan itu luar biasa. Apalagi ada yang hidup sama hidupnya, tidak menikah, dan tidak melanggar asusila, berarti silanya yang ketiga itu murni. Tidak cacat. Nah, ini harus dilatih. Yang keempat adalah berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Di antaranya berbohong, fitnah, katanya kasar, omong kosong. Nah, ini berusaha untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk tidak minum minuman atau mengkonsumsi barang-barang yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Minuman keras, kemudian narkoba dan sejenisnya itu. Jangan dicoba-coba. Karena kalau kita lihat di dalam ajaran Sang Buddha, melanggar 5 sila ini akibatnya menyengsarakan. Nanti kalau ingin tahu, nanti bisa lihat di Culakamawibangga Bangga Sutta. Ya, jelas sekali dijelaskan oleh Sang Buddha di sana. Ya, Culakamawibangga Bangga Sutta Majjhima Nikaya. Nanti bisa lihat di sana ya. Seperti apa kalau misalnya langgar sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada akibatnya. Dan itu kalau dilihat menyengsarakan. Nah, setelah tahu ini nanti mikir-mikir. Dan lebih hati-hati, waspada. Ya, sehingga tidak melanggar aturan. Nah, kalau sudah melakukan ini berarti masuk ke senantiasa mengembangkan kebajikan. Kalau selama hidupnya ini, lahir sekarang sebagai manusia, sila itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ini adalah praktik luhur para ibu, pak, saudara-saudari. Praktik luhur itu perlu diupayakan sekarang, sebelum kita menjadi leluhur. Ya,
Para ibu, bapak, saudara-saudari pengen menjadi leluhur? Pengen? Pengen tidak pengen pasti akan dialami. Ya. Maka sering Bande sampaikan, sebelum kita menjadi leluhur harus menjadi manusia luhur. Manusia luhur ini harus diupayakan sekarang. Kalau tidak diupayakan sekarang, nanti setelah meninggal dunia, ya tidak akan lahir di alam yang luhur. Tetapi kalau sekarang kita sudah menjadi manusia luhur, setelah hancurnya tubuh, akan terkondisi lahir di alam yang luhur. Karena apa? Karena keluhuran dari pikirannya, karena keluhuran dari ucapannya, karena keluhuran dari tindak tanduknya. Maka kesimpulannya adalah, sebelum kita menjadi leluhur, jadilah manusia luhur. Manusia luhur ini pilihan, tetapi menjadi leluhur itu adalah kepastian. Iya kan? Menjadi leluhur pasti kepastian. Pasti akan dialami. Walaupun para ibu, bapak, saudara-saudari mau membayarnya dengan harta yang banyak. Mungkin ada yang punya sawah luas. Saya mau bayar dengan sawah saya supaya saya tidak menjadi leluhur. Tidak bisa. Anda punya harta banyak, harta berlimpah. Saya ingin membayar siapa yang membuat saya supaya tidak menjadi leluhur? Tidak bisa. Tetapi dengan apa yang Anda miliki, harta, ketika Anda ubah menjadi jasa kebajikan, maka itu adalah upaya Anda untuk menjadi manusia luhur. Dan keluhuran yang Anda lakukan itu akan selalu mengikuti Anda. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Bahkan makhluk dewa sekalipun tidak bisa mencurinya. Itu akan terus mengikuti pelaku atau pembuatnya. Dalam hal ini ketika para ibu, bapak, saudara-saudari yang melakukan, maka itu akan mengikuti Anda. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Nah, inilah kekuatan dari keluhuran. Maka setuju untuk menjadi manusia luhur? Setuju ya? Oke. Harus diingat-ingat. Karena para ibu, pak, saudara-saudari tidak hanya setuju di depan saya, tetapi di depan altar Sang Buddha. Ya, kalau setuju harus diingat-ingat. Jangan kita lalai. Ya. Nah, para ibu, pak, saudara-saudari, kemudian setelah itu kita berusaha untuk membersihkan batin. Perbuatan itu bisa dilakukan ya dari tindakan jasmani, dari tindakan ucapan, juga dari pikiran. Maka ada istilah manokama, wacikama, kemudian kayakama. Kemudian nanti kalau baik buruknya ya tinggal tambahi kusala dan akusala. Kalau aku salah ya buruk. Kalau kusala berarti baik. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudari, kita membersihkan batin kita ini harus dilakukan sekarang juga. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, maka batin ini akan semakin kotor. Bagaimana kita tahu batin ini semakin kotor? Setiap hari sering marah-marah. Ada yang setiap hari sering marah-marah? Ada? Nah, kalau ada, ini berarti batinnya banyak kotor. Ya, batinnya banyak kotor. Tidak hanya sering marah-marah. Nanti ada kejelekan orang lain, diomongin. Tidak hanya diomongin dengan tetangga, bisa disebarluaskan. Ini juga ciri kotor batinnya. Ya, apalagi membenci orang. Dari sejak awal dia benci sampai meninggal masih benci. Wah, ini bahaya. Karena dalam ajaran Sang Buddha, kalau senang memelihara kebencian, itu bahaya bagi orang tersebut. Setelah hancurnya tubuh, kalau dia meninggal dengan disertai dengan kebencian itu,
dipastikan dia akan lahir di alam neraka. Maka bahaya para ibu bapak saudara-saudari kebencian itu. Maka ada 3 jenis api yang harus kita padamkan. Api kebencian, api keserakahan, api kebodohan. Selama kita masih memiliki 3 api ini, setelah dia lihat masih ada keserakahan, masih ada kebencian, masih ada kebodohan batin, pada saat itu kita akan terus terbakar di kehidupan kita sekarang. Tidak hanya itu, dengan api yang ada itu, kita akan terus bertumbah lahir. Nah, dengan terus bertumbah lahir, itu adalah penderitaan. Kita ini sudah tidak terhitung menderita para ibu bapak saudara-saudari. Maka kita harus belajar dari siswa-siswa Sang Buddha yang sudah mencapai apa yang seharusnya dicapai, sudah terbebas dari penderitaan. Sekarang kita harus berjuang, ya, dengan membebaskan pikiran dari hal-hal yang buruk. Kita sucikan pikiran kita. Bagaimana caranya? Sering dikatakan meditasi. Ya, tapi kan tidak semua yang meditasi. Tetapi setiap hari para ibu bapak saudara-saudari upayakan untuk lihat pikirannya. Ya, kalau dikatakan meditasi nanti saya nggak kuat Bante duduk. Apalagi 1 jam, 2 jam nggak kuat. Tetapi ketika para ibu bapak saudara-saudari mau lakukan apapun, ketika ada pikiran buruk muncul, lihat, oh ada pikiran buruk muncul. Jangan biarkan itu. Harus segera dilenyapkan. Harus segera dilenyapkan. Kalau dibiarkan, Anda sendiri yang akan merasakan akibatnya. Bukan orang lain. Karena apa? Yang punya kebencian, yang punya kemarahan, yang punya iri hati, dan lain sebagainya itu Anda. Yang punya pikiran buruk. Maka yang punya pikiran buruklah yang harus membersihkan batinnya. Kapan? Pada saat dia muncul. Harus dilihat. Kalau kita memunculkan perhatian pada saat itu, perlahan-lahan pikiran buruk itu akan hancur, lenyap. Tetapi kalau tidak memunculkan perhatian dan pemahaman di situ, ia akan tumbuh, berkembang. Dan itu menjadi bahaya. Artinya, para ibu bapak saudara-saudari, untuk menyucikan pikiran kita, kita harus memunculkan perhatian setiap saat dengan pemahaman yang benar. Ketika ada muncul pikiran yang buruk, berusaha lihat ada pikiran buruk muncul dan segera dilenyapkan. Kemudian ketika ada pikiran baik muncul, ya harus dilihat juga ada pikiran baik muncul. Baiknya bagaimana? Ketika itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, boleh dilakukan. Kalau tidak ada guna, tidak ada manfaat, jangan dilakukan. Tetapi ingat juga, pikiran yang baik muncul pun nanti dia akan lenyap juga. Jadi pikiran baik pun buruk yang muncul nanti semuanya akan lenyap. Nah, dengan adanya perhatian dan pemahaman itu, para ibu bapak saudara-saudari, ternyata pikiran juga mengalami perubahan. Sehingga nanti muncul pemahaman, oh, memang demikianlah. Perubahan, anicca. Ya, perubahan. Kemudian, karena kita ditindas oleh pikiran yang muncul lenyap, itu, itulah dukkha, penderitaan. Kejadian yang muncul lenyap itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada yang mengaturnya. Maka itu adalah anatta. Tidak ada diri. Nah, dengan kita melihat itu para ibu bapak saudara-saudari, dengan ada perhatian penuh dengan pemahaman yang benar, maka pada saat terjadinya proses pikiran, kita bisa melihat terjadi anicca, dukkha, anatta. Dengan kita bisa melihat itu, nanti ketika muncul lagi, ya sudah, memang demikian adanya. Dan kita tidak akan memunculkan kebencian, juga tidak memunculkan kelekatan terhadap objek-objek yang muncul. Yang buruk tidak munculkan kebencian, yang baik tidak munculkan kelekatan. Sehingga menjadi netral. Ya, netral. Dan batin yang netral ini akan lebih gampang untuk dikembangkan lagi untuk mencapai tataran yang lebih tinggi, sehingga nanti bisa mencapai
magga dan pala. Karena untuk mencapai magga dan pala mesti memahami anicca, dukkha, dan anatta. Maka para ibu, bapak, saudara-saudari, sekarang kita harus berupaya untuk melihat batin kita setiap saat. Ya, yang bisa melakukan itu adalah kita masing-masing. Kenapa kita masing-masing? Karena kita punya pikiran masing-masing. Para ibu, bapak, saudara-saudari punya pasangan ya. Pasangan juga punya pikiran. Maka pasangannya juga ya itu punya tanggung jawab untuk membersihkannya. Ya. Wah, ini sudah 1 jam. 1 jam ya. Sudah cukup lama para ibu, bapak, saudara-saudari. Jadi sebagai konklusi kesimpulan dari apa yang Bante sampaikan, bahwa di hari Magga Puja ini sangat penting kita peringati tentang terjadinya peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu yang dialami oleh Sang Buddha dan para siswa, dan kita mesti belajar untuk bisa seperti itu. Artinya bisa seperti itu adalah bisa terbebas dari penderitaan. Kalaupun misalkan kita tidak punya kemampuan yang 6 tadi itu, yang calabinya nyana itu, setidaknya kita memiliki pengetahuan yang terakhir. Ya, walaupun tidak semuanya kita miliki, setidaknya kita memiliki pengetahuan yang terakhir, yang ke-6. As-sawakaya nyana, yaitu pengetahuan untuk mengetahui lenyapnya kotoran-kotoran batin. Dan itu yang paling penting. Kalau misalnya memiliki pengetahuan yang lainnya, boleh juga. Tetapi yang paling penting adalah yang terakhir. Karena itu adalah goal kita, tujuan kita supaya terbebas dari penderitaan. Nah, ini yang Bante sampaikan. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari di sisa waktu yang dimiliki ini untuk tetap berjuang, belajar di praktek ajaran Sang Buddha, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir bisa terrealisasi. Selamat Hari Magga Puja. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari sehat, bahagia, dan damai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.